Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat hari ini, pagi yang indah yang Tuhan berikan pada saat ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada semua karena kebesaran daripada Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita datang dengan satu tujuan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seminggu ke belakang kita telah disibukkan oleh hal-hal dunia. Dan pada saat ini kita sibukkan dengan kerajaan Allah. Amin. Amin. Kita sibukkan dengan menyembah dan memuji akan nama Tuhan. Kita beri bersama-sama lebih dalam kuliah ini.
puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau Engkau sudah memanggil kami menjadi umat ketebus-Mu dengan harga yang mahal Engkau berikan, dan kami boleh percaya kepada Tuhan karena Engkau terlalu baik. Seluruh hidup kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang baik, dan Engkau yang mengenal, dan Engkau yang memanggil kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami tahu kami semua bukan karena kebetulan, semua ini karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Biarlah hidup kami melayani dengan sungguh kepada Tuhan. Kami belajar kepada Engkau yang benar Tuhan, supaya kami dibenarkan oleh kebenaran Engkau ya sendiri. Sebab itu didiklah kami, patuhilah kami ya Tuhan, supaya kami berjalan menurut jalan-jalan daripada Tuhan. Kami tahu kami banyak kekurangan, kelemahan, tetapi kalau kami belajar kepada Engkau yang besar, dan sehingga kami boleh melihat Engkau nyata di dalam kehidupan kami semua. Sebab itu kami semua yang ada Tuhan, kami umat-umat ketebusan-Mu, baik pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, Engkau selalu menguduskan mereka, melayakkan mereka ya Tuhan, supaya benar-benar kami semua menjadi umat ketebusan-Mu yang benar-benar melayani Tuhan, dan juga kami beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, jangan menjadi sia-sia kami di dalam kami iring kepadamu Tuhan. Pada saatnya kami tiba, kami tidak mendapatkan apa-apa, kami mendapatkan yang apa-apa. Kami belajar dari dalam dunia ini supaya kami mengisi keselamatan dengan takut kepada Tuhan, supaya dengan takut kepadamu kami sampai di dalam kerajaan surga. Terpuji akan-Mu ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat semuanya. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai kami ya Tuhan, kuasai kehidupan kami. Kami sudah menyerahkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kami tidak menjadi sia-sia kami beribadah kepada Tuhan, tetapi kami membawa berkat yang besar yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh mengisi keselamatan dengan takut kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khususnya pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau kuduskan mereka, Engkau layakan mereka Tuhan, karena mereka melayani bukan karena untuk manusia, tetapi mereka melayani untuk karena mengasihi Tuhan, supaya berkat Allah yang besar mereka dapat nikmati setiap saat, setiap waktu kami boleh merasakannya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-Mu, baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua, supaya iman harap kami tetap ditingkatkan, supaya kami bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Khususnya sebentar juga akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu dan yakin kami akan menerimanya, baik anggur dan roti,
menjadi berkat buat kami semua Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Apa kabar saudaraku? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar pelayan Tuhan? Haleluya. Semua karena kemuliaan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita beri bersama-sama di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Mari kita hormati tubuh dan darah Tuhan, karena Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan pada saat ini kita datang, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita datang, kita membesarkan namanya Yesus. Bukan nama yang lain, tetapi nama yang ajaib, nama yang heran, yaitu nama Yesus. Apa yang menjadi problemamu, apa yang menjadi sakitmu, apa yang menjadi masalahmu, yakin dan percaya pada saat ini jatuh di tempat ini, dan engkau pulang dengan mau berkat daripada Tuhan. Amin, amin. Besarkan nama Tuhan, diregle dengan namanya Yesus. Haleluya.
penghiburan bagi kita. Hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan karena oleh darah anak domba kita diselamatkan. Amin. Oleh darah anak domba. Haleluya. Amin.
dikuatkan oleh ketenangan firman Tuhan. Kita akan dibenarkan oleh kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak sedetik pun Dia akan meninggalkanmu. Kasih setianya selalu besar dalam kehidupan kita. Apa yang dapat Engkau beri pada saat ini? Untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan. Dia besar, Dia ajaib. Sekalipun masalahmu besar, sekalipun problemamu dahsyat, katakan, saya memiliki Allah yang besar. Saya memiliki Allah yang lebih dahsyat dari masalahku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Haleluya. Tak sedetik pun. Tak sedetik
Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Engkau telah menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu, berseri memanggil namamu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan boleh kami katakan Bapa, kami puas dengan semua kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap pujian dan penyembahan kami naikkan kepada-Mu Tuhan, akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu bagi kami Tuhan. Urapi dia Bapa, jamah kehidupannya, pakai dia, jamah lidah bibirnya Tuhan Yesus, sehingga hanya perkataan-Mu yang berlaku di dalam kehidupannya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di tempat ini Bapa, menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Besar kecil persembahan kami yakin Kau balas berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat saudaraku. Kalau bersama dijalankan, kita akan menaikkan pujian kasih-Nya seperti semula. Seperti sungai kasih-Nya, seperti sungai kasih-Nya, seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus berkati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu semua yang sudah kurang lebih 10 bulan kali ya, atau 8 bulan, 9 bulan kita tidak bertemu
penuh. Hari ini saya melihat saudara penuh sukacita. Kita akan tanggal muda. Haleluya. Terima kasih Tante buat kepercayaan hari ini melayani firman Tuhan. Memberkati. Kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Saya pikir saya tidak pernah memperkenalkan diri. Kalau Anda tidak kenal saya, itu dosa Anda sendiri. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin kita akan melihat firman Allah pada hari ini. Kita belajar dari Kolose 1 ayat 24 sampai yang ke-29 dengan tema yang kita lihat di sini, pandangan Paulus tentang penderitaan. Haleluya. Pandangan Rasul Paulus tentang penderitaannya. Saya akan bacakan, saudara simak. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat penderitaan dalam kacamata Rasul Paulus? Saudara, kalau kita berbicara dengan kacamata dunia, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sangatlah tidak relevan bagi kita. Paulus mampu berkata dia bersuka cita bukan karena sesuatu keuntungan yang besar, bukan sesuatu keberhasilan bisnis yang luar biasa, bukan sesuatu untung yang besar, tetapi Paulus berkata sukacitanya didasari karena sebuah penderitaan. Ini tidak relevan dengan orang-orang masa kini. Ini tidak akan sesuai dengan daging. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sungguh aneh, karena mayoritas jemaat saudara susah menyikapi penderitaan dengan benar dan baik. Ada orang berpikir semua penderitaan adalah sebuah masalah, musibah atau akibat kesalahan. Itu banyak hamba Tuhan berkata, kalau ada jemaat punya masalah ditanya, mungkin ada yang salah yang harus dibereskan. Selalu kacamata persoalan itu dianggap sebuah akibat kesalahan atau sebuah hukuman atau kutuk. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat melalui kacamata Rasul Paulus hari ini, Rasul Paulus boleh bersuka cita karena sebuah penderitaan. Penderitaan yang dialami Paulus itu bukan karena bangkrut usahanya, bukan karena cintanya ditolak atau kandas cintanya. I love you-nya tinggal separuh, tinggal saudara I-nya hilang, tinggal love-nya. Tapi saudara, penderitaan Paulus diakibatkan karena sebuah pelayanan, karena Injil. Pemberitaan Injil membawa dia pada penderitaan, dan itu dikatakan oleh Paulus, dinyatakan, diakuinya sebagai sukacita. Dan jemaat Tuhan, kalau bicara penderitaan dalam pelayanan, ini pelayan-pelayan harus mampu menangkap ini. Anda harus menderita karena pelayanan, waktu, pikiran, dan apalagi di tahun-tahun politik, terlebih-lebih tahun-tahun mendekat Natal ini, dompet mungkin akan menderita. Betul? Haleluya. Tapi Paulus berkata itu menjadi
sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan yang tidak relevan dengan cara pikir manusia. Nah, saudara kasih waktu, bagaimana kita mampu menyikapi sebuah penderitaan menjadi sebuah sukacita? Tentu ini tidak dilahirkan oleh kekuatan jasmani dan daging, oleh akal pikiran manusia, tetapi ini terjadi semata-mata karena orang itu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, orang yang ada di dalam Roh Kudus, dia akan mampu menyikapi, mengelola semua penderitaan yang dialaminya sebagai sukacita, lahirnya sukacita. Maka orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya tidak didominasi oleh sudut-sudut. Tadi pujian tadi, kebaikanmu katanya, aku puas dengan kebaikanmu setiap hari. Ini benar atau benar? Hah? Agak tidak relevan ini buat ibu-ibu saya lihat ini. Amin. Ibu-ibu sering sekali saudara sukacitanya pas tanggal muda. Begitu minggu ketiga, senyumnya kurang, smile-nya kurang. Bapak pulang, kopinya agak pahit. Jadi Paulus bilang, aku bersukacita. Lihat, kita melihat kembali dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah saudara, akhir-akhir ini banyak pengajaran yang salah. Kalau kita lihat ini, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Memang ada penderitaan Kristus yang kurang sempurna. Amin. Kalau orang tidak memahami ini, seolah-olah kan korban Kristus nggak sempurna toh. Kok Paulus ngomong gini? Orang sebelah melihat ini, nih lihat nih, korban Yesus itu nggak sempurna, cacat. Nah, ini sebabnya kita perlu saya ajarkan ini, saya beritahukan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yang dimaksud oleh Paulus adalah penderitaan menggenapkan dalam dagingku. Ini saudara memiliki makna arti menggabungkan diri dalam rupa penderitaan Kristus. Amin. Tidak satu pun yang dapat menambah atau mengurangi korban Yesus. Sesungguhnya pengorbanan Yesus itu sempurna bagi saudara dan saya. Yang dimaksud oleh Paulus, dia turut menderita demi keselamatan jiwa-jiwa jemaat. Sebabnya saudara, pendeta itu sering sekali dia harus menelan pil pahit dan dirasanya manis demi jemaat. Amin. Saudara, kalau pendeta salah sedikit itu akan menjadi besar, tapi kalau jemaat salah besar itu akan dikubur oleh pendeta. Haleluya. Itu realita saudara. Kalau jemaat mengharapkan sesuatu dari gembala tidak didapatkan, itu akan menjadi sebuah persoalan dan dia akan berkata itu khotbahnya nggak benar. Tapi kalau gembala berharap kepada jemaat tidak dapat, ya paling gembala bilang belum waktu Tuhan. Betul? Berat saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya baru alami baru-baru ini, ada satu jemaat ingin buka usaha, buka bengkel, cari tempat, minta didoakan, mau bayar kontrak, ditanya duitnya, sepeser pun gak ada. Nah, gembala masuk dalam jebakan bengkel saudara. Haleluya. Mau tidak mau lihat ibu gembala, gitu dong. Dibayar di kontrakan, gitu dong. Haleluya. Begitu tanya lagi, kalau mau beli alat-alatnya ada enggak? Wah, nyari korban lagi nih saudara. Lihat jemaat yang cinta Tuhan, yang mengasihi jiwa, kok bisa bantu enggak? Bisa Pak Gembala, ada gembala yang menyuruh, saya siap. Hebat itu jemaat. Ada gembala yang menyuruh, saya siap. Itu susah cari jemaat itu, amin. Haleluya. Itu susah itu, susah. Barang langka itu. Siap. Bantu, apa yang bisa bantu? Peralatan ini. Terus kira-kira makan dia itu orang itu nanti. Kalau gembala menyuruh, saya siapkan sama beras-berasnya. Itu sebulan pun. Saya tersenyum, tapi saya tertawa. Hebat juga ini anak gadis ini, siap pada instruksi gembala. Haleluya.
Hebat ini, militan ini. Susah itu saudara nyarinya. Barang langka itu. Cari di pasar ulang Loakan sana nggak dapat itu saudara. Haleluya. Jadi sebab itu dia menurutnya kepada pimpinannya. Dikatakan sukacita diizinkan menderita. Ini dipandang Paulus sebagai sesuatu yang positif, tidak negatif. Jadi saudara, kalau saudara mengalami persoalan tantangan hidup, berpikirlah positif thinking. Amin. Jangan negatif thinking dulu. Sebab ada kalanya hal-hal seperti itu diizinkan Allah untuk membawa kita kepada proses rencana Tuhan yang kita tidak pahami cara kerja Tuhan. Haleluya. Tahun ini adalah tahun yang sulit, yang berat, ekonomi berat. Gembala juga harus berpikir keras, berdoa buat jemaatnya, bahkan berpikir mengajari jemaatnya. Saya dalam 1 bulan ini bergerak mendobrak sebuah usaha untuk jemaat dan anak. Anak saya memilih resign karena dipindahkan ke Pekanbaru kerjanya. Dipromosikan tapi pindah, tapi dia berpikir pelayanan, dan juga mungkin dia berpikir kekasihnya di sini, daripada nanti aku dapat pekerjaan yang bagus, kekasihku kabur pikir. Akhirnya dia membuka sebuah usaha. Di dalam sebuah usaha banyak fenomenanya, banyak kebohongannya. Saya belanja beras setengah ton. Ini jujur enggak? Katanya jujur, ternyata meleset semua saudara. Haleluya. Itulah banyak orang menghalalkan segala cara demi keuntungan. Tapi Paulus tidak melakukan hal itu. Paulus rela menggabungkan diri dengan sang Kristus yang diterima dalam konsekuensi panggilannya sebagai rasul. Nah saudara sekasih dalam Tuhan, hal yang sama ini juga diinginkan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Apakah engkau mau mengambil rupa penderitaan dalam Yesus dengan konsekuensi panggilanmu sebagai jemaat Tuhan? Apakah engkau mau mengambil rupa penderitaan beban terhadap gerejamu sebagai konsekuensi sebagai jemaat Bethlehem? Amin. Siap pada konsekuensi. Kecintaannya dibuktikannya dengan menanggung konsekuensinya. Kita dituntut Allah bukan hanya untuk bersenang-senang, dipanggil turut menderita bersama Kristus. Haleluya. Ketika pandangan positif tentang penderitaan itu masuk kepada kita, maka kita di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, tidak disertai dengan sungguh-sungguh dan banyak pemberontakan dalam sebuah pelayanan. Cara berpikir yang positif. Saya sering katakan kepada jemaat, jangan pernah berpikir kamu suatu saat akan menyenangkan terus saya kepada Anda, karena saya manusia yang punya kelemahan. Dan jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang kau harapkan itu sudah dapatkan dari saya. Jangan-jangan saya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melukai perasaanmu demi membentuk dirimu sebagai jemaat Allah yang berkenan. Amin. Bisa saja. Cuma bingung. Ya, bisa saja saya diizinkan. Amin. Untuk proses menguji ketahanan hatinya, kecintaan seseorang itu bisa saja. Jangan berpikir saya itu suka menyenangkan Anda. Suatu saat Tuhan mungkin bisa pakai saya untuk menggores perasaanmu. Apakah engkau mengasihi dan tetap bertahan dalam kesetiaan dalam melayani Tuhan? Saya tidak membandingkan hubungan saudara bahwa saya akan selalu menyenangkan saudara. Enggak. Bisa Tuhan pakai saya menggores perasaan. Tuhan izinkan luka dari dalam. Di jemaat juga ada luka-luka dari dalam. Amin. Di rumah tangga juga ada luka dari dalam. Nah kalau itu diizinkan, karena tujuan daripada gereja adalah kedewasaan jemaat. Kristus itu bekerja berkorban supaya jemaat itu sempurna dan tidak bercacat celah. Haleluya. Kita harus paham itu. Dan kerelaan untuk menderita diproses dalam hidup sebagai orang percaya itu harus ada. Kalau tidak, susah kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan dewasa. Kerelaan itu dibentuk, kerelaan itu diproses, kerelaan itu diubah,
tidak? Kalau kita ada mengedepankan apa yang saya suka, yang cocok dengan saya, maka akan menjadi masalah besar untuk pertumbuhan iman, kedewasaan dalam Tuhan. Relalah dibentuk, relalah menderita dalam pelayanan. Paulus rela, dia gabungkan. Paulus tidak diajak-ajak, tetapi Paulus menggabungkan dirinya. Lihat, beda yang diajak-ajak dengan menggabungkan dirinya. Paulus memberikan dirinya. Itu sebuah penderitaan karena Injil, karena Kristus. Paulus memasukkan dirinya, jemaat Tuhan yang baik memasukkan dirinya dalam proses pelayanan pekerjaan Tuhan yang berdampak kepada Injil daerah ini. Amin. Bukan karena diminta Paulus, tapi dia menggabungkan, memberi dirinya, menyerahkan dirinya. Jemaat yang baik dia akan menyerahkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, memberikan hidupnya untuk pelayanan. Dan Tuhan bilang, orang yang melayanilah yang ada dalam kerajaan Allah. Amin. Mereka yang bekerja yang mendapat upah. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah takut menderita dompetmu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Menderita waktumu. Amin. Jangan takut. Sesungguhnya Allah memberi lebih dari itu yang kau keluarkan itu. Lalu kita lihat saudara, menggenapkan dalam daging itu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu karena sudah mengerti tadi apa yang disebut menggenapkan itu bukan berarti karena korban Yesus tidak sempurna, tetapi maksud Paulus adalah menggabungkan dirinya atau turut menderita dalam penderitaan Kristus. Misi Yesus tidak akan berdampak apa-apa kalau jemaat tidak turut untuk mengerjakannya. Amin. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah saudara, kita punya tugas tanggung jawab sama seperti Rasul Paulus, meneruskan firman Allah kepada setiap orang, terlebih kepada keluarga kita. Sehingga kau saudara bergumul untuk saudaramu atau tidak, pernah kau tangisi enggak engkaumu atau adikmu atau semua. Ingat, jangan nanti saudara menyesal. Saya selalu setiap saat berdoakan, baik mertua saya, adik-adik saya semua, jangan sampai ada di antara mereka yang tersesat dan binasa. Tiap hari, sekalipun sikapnya kadang-kadang menjengkelkan. Amin. Saudara-saudara ini, saya percaya di sini nggak ada, tapi di sana sini ada. Dia saudara menjengkelkan, ibu gembala doain terus. Di sini nggak ada, di sana sini nggak ada. Amin. Masih ada dari kasus jemaat, ada yang dicengkelin. Ada, betul nggak? Ada, tapi itu fenomena pelayanan, itu keindahan pelayanan. Itulah karena gereja itu segala ibarat tempat tampungan air, semua masuk dari segala arah. Amin. Lalu dibentuk di dalam. Gak usah bilang, cuma di situ sempurna semua. Gak mungkin. Ada yang punya kelemahan tersendiri. Itulah fungsi gereja, amin. Membentuk, mendidik. Kalau udah sempurna semua, ya pengangguran tuh pendeta. Amin. Nggak kepake itu. Buat apa lagi kalau udah sempurna? Dikerjain lagi malah benjol nanti. Kalau ibarat lahir itu jadi rusak. Kita punya tugas meneruskan. Melalui apa? Kesaksian. Tadi ada pujian tadi hebat ya. Apa tadi? Mengalahkan iblis oleh kesaksian kita. Iblis katanya dipatah-patahkan, injak-injak. Jadi hebat rupanya. Jadi orang yang mau berkemenangan itu harus bersaksi rupanya. Saya tangkap dari arti pujian tadi, kalau mau menang itu ya bersaksi. Haleluya. Mengalami kemenangan itu seperti itu. Bersaksi terhadap diri sendiri dulu, keluarga, orang lain. Ketika kita dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka kita menyaksikan tentang korban Kristus kepada batin kita, mengingatkan kembali kepada roh kita, batin kita tentang karya Yesus. Maka itu berkemenangan. Aku ditolong, kuasa firman bekerja kepadamu. Jadi bersaksi itu gak cuma kepada orang, kepada diri sendiri. Haleluya. Jadi itu sebabnya pekah roh ini.
Roh kita selalu berjaga-jaga dan bersaksi kepada diri sendiri. Lalu kepada orang lain, kepada keluarga, itu tugas kita, tanggung jawab kita. Amin. Gak boleh Anda menjadi jemaat yang pasif, yang tidak berbuat apa-apa, cuma datang kebaktian pulang, datang pulang, sudah. Menonton itu ibarat pohon gede gak ada buahnya. Jadi ingat, kalau kita bilang diapain? Dipotong, kering, dibakar. Biar Anda kelihatan subur secara rohani, hebat, spektakuler dalam pelayanan, tapi Anda tidak melahirkan buah-buah dari kehidupanmu. Masuk, saudara, karena pembakaran. Jadi Tuhan rupanya menginginkan jemaat-jemaat yang produktif. Haleluya. Berbuah-buah dalam kasih, dalam kebenaran. Amin. Berbuah, berdampak. Banyak cara untuk kita berdampak. Mulailah dari dalam pelayanan. Amin. Mulai dari dalam pelayanan. Pikirkan apa yang bisa kau lakukan untuk kemajuan Injil. Jadi Paulus, dia rela menderita demi meluaskan kerajaan Allah. Maka pikiran ini juga harus menjadi pikiran saudara dan saya. Amin. Berpikir untuk meluaskan kerajaan Allah. Maka hidup kita adalah hidup yang produktif. Jadi saudara, jadi mari kita terus berkarya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ini bicara yaitu karya keselamatan Yesus yang disampaikan melalui orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan. Saudara juga orang-orang kudus yang dipilih. Amin. Saudara juga adalah ketika saudara memberi diri, membuang diri di ladang Tuhan, menggabungkan diri dalam penderitaan Kristus, saudara juga adalah orang-orang kudus Allah. Amin. Jadi jangan berpikir itu cuma tugas pendeta. Haleluya. Dulu waktu Petrus berkhotbah belum dilantik jadi pendeta. Betul? Belum PDP, PDN, PDT dia. Waktu murid-murid pergi pelayanan saudara, cuma dia bekas nelayan. Betul? Sekarang aja saudara, gelar panjang-panjang saudara, sampai diikat di pohon sono, kepanjangan gelarnya. Saya sekarang ini mau lihat gelar panjang-panjang, dokter, MA, MTH, nggak tahu kapan kuliahnya. Saya kuliah sana sini, enggak dokter, enggak MTH, karena mau wisuda bitnya habis dulu, beli tempat ibadah. Haleluya. Tapi sekarang ini saudara, jujur saudara, saya suka bilang sama teman, kamu kalau udah pakai dokter terus khotbah bikin orang ngantuk, nggak usah pakai dokternya, malu-maluin, saya bilang. Amin. Nanti khotbah cuma punya saudara banyak saudara pakai dokter, MTH, MD, MA. Aduh. Bahkan saudara jadi jublinger banyak saudara karena gelar-gelarnya hebat saudara, jublinger artinya firman Tuhan. Kenapa? Dia berpijakan dan terlalu bangga dengan gelar itu sehingga kurang menundukkan diri di hadapan Tuhan, meminta yaitu wahyu yang dibukakan Tuhan. Apa sih maksudnya? Dia melayani, mungkin skillnya dia keluar, bukan skill dari pemberitahuan oleh Roh Kudus, maka repot jadinya. Amin. Kita GPDI masih mempertahankan bagaimana dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan doa meminta apa yang diberikan kepada jemaat. Haleluya. Kalau cuman kayak sekuler aja saudara, kayak ngajar di SD SMP, gampang saudara teman sekarang. Tapi bukan itu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk rohani jemaat. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kita lihat di sini, kita melihat saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan istilah kekayaan untuk menjelaskan manfaat Injil. Amin.
Istilah kekayaan dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang manfaat daripada Injil. Ketika saudara menerima Injil, maka Roma berkata Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Paulus berkata dalam Roma 1:16, karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Bagaimana kita meresponi Injil atau firman Allah sebagai kekuatan dalam diri kita? Ketika saudara mendengar firman Tuhan, bagaimana saudara mengaplikasikan itu kepada diri saudara? Oh, itu adalah sebuah kekuatan yang saudara terima dari Allah. Haleluya. Sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang didengar berlalu begitu saja. Dikatakan istilah kekayaan dipakai oleh Paulus menjelaskan manfaat atau dampak dari Injil. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari kebinasaan. Menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Menyelamatkan kita dari kehancuran. Menyelamatkan kita dari intimidasi kuasa kegelapan. Memerdekakan kita dari segala keadaan. Amin. Injil itu punya manfaat yang hebat. Kekuatan Allah ada padanya. Paulus bilang Injil ada kekuatan Allah. Itu sebabnya kalau tahu Injil ada kekuatan Allah, seringlah baca firman Tuhan. Amin. Rajinlah baca firman Tuhan. Dia adalah kekuatan Allah yang akan datang kepada hidup melalui firman Allah. Kita akan juga berjamuan itu berbicara korban Yesus. Kita dipercayakan oleh Tuhan, memberikan kita amanah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Itu tugas kita. Itu adalah sebuah tanggung jawab kita. Haleluya. Ayat 28, dialah yang kami beritakan. Siapa yang kami beritakan? Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi ini proyek daripada pekerjaan Tuhan, proyek dari ladang Allah, proyek dari orang percaya adalah membawa jemaat, membawa pribadi-pribadi kepada kesempurnaan dalam Kristus. Melalui Injil kita kerjakan itu, amin. Melalui pemberitaan, pelayanan, kita membawa setiap orang, kita menasehati. Tidak selamanya saudara harus tetap seperti anak kecil terus dikasih bubur. Bukan selamanya saudara hanya duduk diam untuk diajar, tapi sudah ada waktunya untuk mengajar. Haleluya. Ada tahapannya. Saudara tidak ada terus di bangku TK, SD, tetapi akan suatu saat Anda akan bertumbuh secara rohani, masuk di SMP, masuk di SMA, universitas, secara rohani lalu Anda mengajar. Jangan bangga kalau dari muda sampai tua tetap duduk saja tidak melakukan apa-apa dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan bangga, hati-hati. Sangat hati-hati kalau saudara dari dulu sampai sekarang tidak buat apa-apa, tidak bergerak apa-apa. Tuhan mau saudara dan saya bekerja. Amin. Ambil pekerjaan apa saja bisa kau lakukan. Jangan pilih-pilih. Kalau kau nggak bisa MC ya jangan jadi MC, sebab rusak nanti puji-pujian itu. Amin. Saya pernah ditunjuk jadi MC dalam Rakornas Pelprik di PDI Indonesia. Saya langsung angkat tangan. Tidak. Kenapa? Karena pemain musiknya nggak bisa mengimbangi saya nanti mimpin pujian, saya bilang. Dia bingung. Artinya kenapa? Saya nggak punya talenta di situ. Jadi ambil apa yang bisa, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Saya waktu muda, saya disuruh main drum, saya belajar. Itu yang diajari bisa, besok nggak bisa lagi saudara. Nah, apa yang saya bisa waktu saya muda, saudara tahu apa yang bisa. Dan itu susah dilawan orang kalian saya, ngepel gereja. Itu, ngepel. Saya nggak berhasil, beli gitar, belajar gitar nggak bisa saudara. Haleluya. Saya sadar diri. Talenta saya ngepel gereja rupanya. Saya ngepel gereja. Selesai puasa malam hari Jumat itu saudara, pagi-pagi hari Sabtu saya pel gereja. Kebaktian pemuda saudara hari Sabtu selesai pulang, saya pel gereja baru pulang. Baik gue selesai pel gereja. Nggak keren ya?
Haleluya. Nggak keren pekerjaannya, nggak hebat, dan waktu itu nggak ada yang ngelirik. Coba saya main bass di depan, dundang, mungkin cewek lihat, tapi karena ngepelnya dilirik, nggak apa-apa. Ternyata yang lirik di Bekasi, saudara. Nggak dapat di kisaran Sumatera Utara, dapat di Bekasi. Haleluya. Oh, bisa jaga ini. Haleluya. Amin. Keren lagi, dapat di Bekasi, tinggi gede, menakutkan. Haleluya. Double porsi tugasnya sebagai ibu sekaligus sebagai security. Amin. Paulus adalah orang yang respon pada panggilan Allah. Kita melihat di sini Paulus itu harus respon kepada panggilan Allah. Amin. Dan Rasul Paulus adalah orang yang melakukan kewajibannya sebagai umat keturunan Allah, meneruskan bersaksi. Dan kita lihat juga Rasul Paulus dikatakan pada Roma 1:6 adalah orang yang beriman. Roma 1:16 tadi, Paulus itu adalah orang yang beriman. Amin. Saya mau tanya, saudara beriman nggak? Beriman nggak? Kalau nggak cukup, beriman nggak? Hah? Kita banyak beriman ketika cukup dan setengah aman. Ketika tidak aman, gimana sih? Saudara korban sasarannya ya suami. Amin. Kita sering bangun hidup kita, saya percaya Tuhan sanggup menolong. Pas ada saudara, pas sudah terjepit, coba tanya dulu kemana solusi, kemana cari dulu jalan keluarnya. Akhirnya apa jalan keluarnya? Masuk kali, saudara. Karena dia menggunakan kemampuannya, tidak kekuatan Allah. Dan Rasul Paulus adalah orang yang hidup di dalam kekuatan Allah, bukan pada kekuatannya sendiri. Kita lihat pada ayat ini, coba kita lihat. Apakah Paulus ini adalah jemaat itu adalah kekuatan Allah? Lihat. Ayat 29, ini aku usahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, dia bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus ini hidupnya didominasi dengan kekuatan Tuhan. Hari-hari Paulus ini bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh pergerakan hidupnya, Paulus adalah orang yang bergantung, meletakkan seluruh keberadaannya di dalam kekuatan Tuhan. Nah, ini harus kita contoh, kita pelajari dalam hidup kita. Meletakkan hidup kita bukan pada kemampuan dan kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, ini jangan semakin susah saudara. Haleluya. Semakin sulit. Kalau engkau tidak bergantung kepada kekuatan Allah, maka selesai kita. Masalah akan terjebak pada kesukaran-kesukaran yang kita tidak bisa keluar. Tapi ketika kita ada pada kekuatan Allah di dalam lembah, sekalipun aku bersama dengan Yesus, amin. Dimanapun kita berada, ketika kekuatan Allah ada, maka kita akan mampu berkata seperti Rasul Paulus, aku bersuka cita. Percayalah, kedepannya saudara, sukacita itu akan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan, yang mahal, yang tidak gampang didapatkan manusia. Tetapi manusia akan banyak dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan kebingungan. Tetapi ketika engkau dan saya hidup di dalam kekuatan Allah, meletakkan hidup di dalam kekuatan Tuhan, maka saudara dan saya akan hidup saudara dipenuhi oleh sukacita Allah. Amin. Perhatikan zaman semakin sulit, betul? Saya mulai semakin sulit, saudara. Saya dari peristiwa yang saya lakukan, usaha yang dilakukan oleh anak saya tahu membaca situasi sulit ya. Dan sebagai gembala pun kami harus juga berpikir, ternyata pergumulan jemaat sulit, ya toh? Membuka pemikiran wawasan saya dari semua itu. Dan itu saya membuat saya memahami harus mengajar jemaat kuat. Karena zaman semakin sulit, bertahan saja sulit. Haleluya. Tapi Paulus hidupnya didominasi oleh kekuatan Tuhan. Dia bersuka cita sekalipun dalam penderitaan. Haleluya. Dan saudara, Paulus beruntung. Paulus adalah orang yang rela melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara, hiduplah dengan kuasa Tuhan. Amin.
Hiduplah dengan kuasa Tuhan, jangan dengan kekuatanmu saja, karena engkau akan gagal, engkau akan kecewa. Tapi engkau hidup dalam kekuatan Tuhan. Duka cita, penderitaan menjadi sukacita. Amin. Tidak ada jaminan saudara mulus-mulus saja. Tidak ada. Karena sesungguhnya itu tak kalah diizinkan Tuhan. Satu kali anak saya berkhotbah, ini jadi gambaran bagi saudara. Dia khotbah minggu yang lalu tentang murid-murid mengalami angin sakal. Betul? Begitu dia khotbah, saya beritahu kepada anak saya, mungkin dia tidak sampai ke situ pemikirannya. Murid-murid itu pergi, disuruh oleh Yesus mendahului. Betul? Pergilah duluan. Yesus naik ke bukit berdoa. Tapi di 5 mil mereka berjalan di dalam laut, angin datang. Lalu saya bilang kepada anak saya, murid-murid mengalami angin sakal itu justru mereka melakukan instruksi Yesus. Betul? Pergilah mendahului aku. Saya beritahu kepada anak saya, tidak ada jaminan orang percaya tidak mengalami angin sakal. Lalu apa maknanya ayat terangkat itu? Maknanya, ketika melakukan firman Tuhan pun, instruksi Yesus Anda bisa mengalami persoalan. Tapi yang perlu saya beritahukan kepada lihat, Yesus di atas gunung, murid-murid di dalam air. Dalam ukuran manusia terlambat dan akan binasa murid-murid. Tetapi Yesus mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya murid-murid tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam dan segalanya. Dan Dia tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Perhatikan, gunung dan laut sebuah batasan. Tetapi lihat, Yesus memberitahukan bahwa Dia adalah Allah segala alam. Ketika Dia tunjukkan Dia hardik angin berarti diam, alam pun tunduk kepada Dia. Amin. Saudara mengenal Allahmu, bahwa Dia Allah atas segala alam, atas segala sesuatu. Segala waktu pun Dia adalah Allah. Kondisi sekarang ini boleh sulit, keadaan sekarang ini boleh sulit, situasi sekarang ini boleh sulit, tapi pahamilah bahwa Tuhan adalah Tuhan segala waktu dan segala alam. Amin. Engkau tidak perlu takut, kenali Dia dengan baik, maka engkau tidak menjadi manusia yang khawatir. Haleluya. Hiduplah dengan kekuatan Allah. Puji Tuhan, biar firman Allah menjadi berkat kepada kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ada MC maju ke depan. Allah kita adalah Allah dalam segala situasi, segala alam. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau tidak perlu takut. Dia menguasai segala kondisi. Haleluya. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Para pelayan-pelayan maju ke depan dan kita akan buka satu pujian, Darah-Mu Yesus. Para pelayan perjamuan kudus maju ke depan, kita akan berdoa. Haleluya. Kita akan menerima tubuh darah Yesus yang menyelamatkan kita. Haleluya.
teruskan kami yang melayani Engkau. Berkati roti dan cawan yang ada. Siapkan hati kami bersama seluruh umat-Mu untuk masuk pada persekutuan dalam kematian, dikuburkan, dibangkitkan dalam Yesus. Dan kami boleh menerima makna perjamuan kudus, keselamatan, kesembuhan ilahi, kemerdekaan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Melalui tubuh darah-Mu kami akan mengalami kuasa-Mu, keajaiban-Mu, peristiwa yang besar akan terjadi, mujizat Allah, pertolongan yang heran akan terjadi. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus.
kadang-kadangmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah ku makan tubuh Yesus, angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kananmu. Cawan ini adalah darah Yesus dimeteraikan kepada kita. Cawan ini adalah penebusan atas seluruh hidup kita. Dengan firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuh Yesus telah menyembuhkan engkau. Tubuh Yesus, darah Yesus telah menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesus telah memerdekakan kita. Hari ini kita semua mengalami keselamatan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ada kemenangan besar terjadi. Ada keselamatan besar terjadi. Ada kesembuhan ilahi terjadi. Ada kemenangan kemerdekaan atas persoalan telah terjadi. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya.
air mata. Engkau melihat setiap tetesan air mata Tuhan. Dan Engkau bangun kampung pikir Batu yang suci Tuhan. Engkau mengerti hati kami. Engkau mengerti pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk bulan darah menjadi kekuatan baru bagi kami Yesus. Hati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan salam bagi kami. Pakai kehidupan dimanapun dia berada Tuhan, dia akan menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Pakai kehidupan Tuhan Yesus menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terbaik akan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Khotbah sedang dijalankan, kita akan pujian. Dialah segalanya. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara ini dengan menaikkan syukur.
Kami mengalami kekuatan firman dalam hidup kami. Kami mengalami berkat-berkat ilahi turun kepada kami. Persekutuan yang indah ini membawa berkat Allah masuk kepada hidup kami, keluarga kami, bahkan kepada usaha kami, kepada kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan buat umat-umat-Mu yang berulang tahun. Mereka ada sampai hari ini adalah kemurahan Tuhan. Mereka ada karena adalah penggempalaan Allah, berkat-berkat Tuhan. Sebab itu berkatilah mereka, melalui ulang tahun ini nama-Mu dipermuliakan. Mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan dan mereka menyerahkan diri, mengabdikan diri mereka kepada Kristus. Berkati setiap berulang tahun, kesehatan mereka, pendidikan, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, berkat Allah ada pada mereka. Usaha apapun yang mereka kerjakan, berkat Tuhan ada pada mereka. Terima kasih, berkati semua umat-Mu yang ada hari ini. Tuhan, kami percaya setiap seruan batin kami, seruan hati kami telah sampai di hadirat Allah. Maka umat-Mu akan pulang membawa pertolongan yang besar. Mereka akan pulang dengan sukacita yang ajaib. Mereka akan pulang dengan pemulihan yang luar biasa. Mereka mengalami kasih Allah yang melimpah. Kebajikan Tuhan akan terus menggembalakan mereka. Ke padang gurun kemanapun mereka melangkah, ada Yesus yang tetap memenuhi keperluan hidup umat-Mu. Terima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit. Berkatilah rumah tangga umat-Mu. Usaha, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, apapun mereka kerjakan. Bapa di sorga, kami mohon alirkan berkat dari kerajaan Allah untuk memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Yang sakit pulang dengan kesembuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Segala puji hormat bagi Engkau. Berkati semua korban-korban umat-Mu. Sebab apa yang mereka lakukan adalah karena mereka mengasihi Tuhan, mencintai Allah. Balaskanlah berlipat ganda supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Gembala di tempat yang kami taruh ke dalam tangan Tuhan, keluarga pastor, Engkau berkati mereka. Beri kekuatan terus di tengah-tengah melayani Tuhan. Sukacitamu penuh kepada mereka. Semangat baru terus mengalir dalam hidup mereka. Api yang dari Allah membakar semangat mereka melayani Tuhan. Pelihara Ibu Gembala yang ada di tempat ini dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan tambahkan terus dalam hidupnya. Dalam tanggung jawabnya sebagai penasihat EB, Tuhan tolong supaya dia tetap kuat dan sehat melakukan yang baik untuk Tuhan. Berkatilah bangsa kami, negara kami, pemerintah yang ada, Engkau berkati semua. Demikian kami doakan setiap program daripada jemaat di tempat ini. Engkau menolong mereka semua, ibadah demi ibadah, baik pertengahan minggu, baik ibadah pemuda, baik itu komsel, baik ibadah umum minggu depan. Engkau berkati semua umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan, jerih payah mereka, lelah mereka, pergumulan mereka dalam pelayanan adalah mendatangkan sukacita besar dalam hidup mereka. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang, biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Pertolongan dan kemurahan terus berlimpah bagi kami. Terpujilah Tuhan. Mari kita angkat kedua belah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Yesus, persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai aku dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Terima
Haleluya, puji Tuhan. Jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, semangat setia mengiring Tuhan, layani Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.